Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang terik, ustazah muda berusia 24 tahun dihentikan razia ilegal. Disiram air kotor, dipukul, lalu dipaksa bayar jutaan. Saat kesabarannya habis, ia bangkit melawan, menghajar oknum raksasa hingga tumbang. Inilah kisah nyata keberanian melawan ketidakadilan. Siang itu, terik matahari membuat aspal jalanan berkilau. Jalanan tampak lengang. Hanya beberapa kendaraan melintas dengan jarak yang jauh satu sama lain. Suara mesin motor tua yang dikendarai Kania terdengar stabil. Meski jelas sudah lama dipakai, tidak ada tanda-tanda gangguan. Semuanya berjalan biasa seperti perjalanan pulang yang sudah sering ia tempuh setelah selesai mengajar. Kania, seorang ustazah muda berusia 24 tahun, duduk tegak di atas motornya. Pakaian yang ia kenakan sederhana namun rapi, gamis hijau muda yang panjang dan longgar, serta kerudung hitam yang menutupi rambutnya sepenuhnya. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak terpengaruh panas yang menyengat. Tatapannya lurus ke depan, penuh fokus tanpa ada rasa terburu-buru. Motornya melaju dengan kecepatan sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Di rak kecil, bagian depan motornya, tas hitam berisi kitab dan catatan mengaji masih tersimpan rapi. Tadi pagi, ia mengajar anak-anak di musala kecil, dan kini ia hanya ingin pulang dengan selamat untuk beristirahat. Tidak ada yang istimewa dari perjalanannya siang itu, setidaknya sampai ia melihat sesuatu yang tidak biasa di kejauhan. Pikirannya masih penuh dengan hafalan ayat-ayat yang baru saja ia ulang bersama para santri. Kecilnya, sesekali ia bergumam pelan, mengulang beberapa potongan ayat untuk menjaga ingatannya tetap segar. Semua terasa terkendali, namun ketenangan itu akan segera terganggu oleh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang menguji bukan hanya kesabarannya, tetapi juga keberaniannya. Di ujung jalan lurus itu, Kania mulai melihat sekelompok pria berdiri berjajar. Mereka mengenakan seragam abu-abu menyerupai polisi, namun dari cara mereka berdiri dan ekspresi wajahnya, ada sesuatu yang terasa aneh. Tidak ada tanda resmi seperti pos pemeriksaan yang biasanya terlihat dalam razia sah. Yang ada hanya beberapa motor warga yang diparkir di pinggir jalan, dengan para pengendaranya tampak gelisah menunggu. Situasi itu langsung membuat Kania waspada. Ia memperlambat laju motornya, memperhatikan lebih seksama. Dua orang pria terlihat sibuk memeriksa tas salah satu pengendara, sementara yang lain hanya berdiri dengan sikap seenaknya. Ada yang merokok, ada pula yang berbincang sambil tertawa kecil, tidak menunjukkan sikap formal seorang. Aparat yang sedang bertugas. Dari jarak itu saja, Kania bisa menangkap adanya kejanggalan yang jelas. Wajah-wajah pengendara yang diberhentikan terlihat gusar. Beberapa tampak seperti sedang berdebat. Namun suara mereka tenggelam oleh bentakan salah satu pria berseragam. Tidak ada rasa hormat. Yang ada justru nada memaksa dan kasar. Kania menarik napas panjang menimbang situasi. Di dalam hati ia sudah menduga bahwa ini bukan razia resmi, melainkan ulah oknum yang memanfaatkan seragam untuk kepentingan pribadi. Sambil melanjutkan, motornya perlahan, ia bergumam lirih. Sepertinya ada yang tidak beres. Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan nada penuh kewaspadaan. Tatapannya lurus ke arah barisan pria itu. Meski tubuhnya mungil dibanding mereka, dalam dirinya tumbuh kesiapan menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia tahu perjalanannya siang itu tidak akan semudah yang ia bayangkan sebelumnya. Salah satu dari pria berseragam itu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Suaranya membentak lantang. Berhenti. Razia. Kia menarik tuas rem dan menghentikan motornya dengan tenang, meski matanya terus mengawasi sekeliling. Begitu ia berhenti, seorang pria besar melangkah maju. Tubuhnya menjulang, jauh lebih besar dari orang-orang di sekitarnya. Otot-otot lengannya menegang di balik seragam abu-abu yang tampak sempit menempel di badannya. Dari melangkahnya saja, terlihat jelas bahwa ia adalah pemimpin kelompok itu. Pria itu bernama Darmaji. Wajahnya keras, rahangnya tegas, dan sorot matanya penuh dengan arogansi. Ia tidak menunjukkan sikap ramah atau
Profesional sebagaimana aparat yang seharusnya melindungi masyarakat. Suaranya berat ketika membuka mulut, seolah ingin menekankan dominasinya sejak awal. "Selamat siang, Neng." Razia mendadak. "Mana surat-suratnya?" Katanya dengan nada, memaksa tanpa senyum, tanpa basa-basi. Kania tidak menunjukkan rasa panik. Dengan gerakan teratur, ia membuka tas kecil yang ia gantungkan di depan motornya. Dari dalam ia mengeluarkan SIM dan STNK yang masih tersimpan rapi dalam dompet plastik bening. Tangan kirinya menyodorkan dokumen itu dengan sikap tenang. Ia menatap Darmaji tanpa gentar. Meskipun postur tubuh pria besar itu berdiri mengintimidasi tepat di depannya. "Ini Pak, semua lengkap," jawab Kania singkat dan jelas. Namun bukannya memeriksa dengan seksama, Darmaji hanya melirik sekilas dokumen itu, lalu mendengus pelan sambil menggeleng. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan niat untuk menjalankan tugas sesuai aturan. Dari tatapan matanya saja, Kania bisa membaca bahwa pria ini bukan sedang menjalankan kewajiban resmi, melainkan mencari celah untuk menekan dirinya. Situasi itu membuat udara seolah semakin berat. Seakan-akan bentrokan verbal maupun fisik sudah menunggu di depan mata. Darmaji menahan dokumen itu hanya sebentar sebelum kembali menatap Kia dengan ekspresi meremehkan. Ia menengus keras lalu berbicara dengan nada penuh tekanan. "Ban motor gundul, lampu redup, banyak pelanggaran kecil. Kalau enggak mau ditahan, gampang saja, bayar 2 juta beres." Suaranya lantang terdengar jelas oleh warga yang berdiri di pinggir jalan. Seakan sengaja dibuat keras untuk menekan mental lawannya. Kania terdiam sejenak mencoba memastikan apakah yang ia dengar benar. Juta bukan jumlah kecil, apalagi untuk seorang ustazah muda yang hidup sederhana. Ia menatap Darmaji dengan raut serius, lalu menjawab tegas, meski tetap dengan nada sopan. 2 juta. "Maaf Pak, saya tidak merasa bersalah dan saya tidak membawa uang sebanyak itu. Kalau memang ada kesalahan, saya siap ditilang, resmi sesuai aturan." Ucapan Kania itu membuat beberapa anak buah Darmaji saling pandang dan tertawa kecil. Mereka seakan sudah terbiasa dengan skenario seperti ini, di mana warga akan takut, menurut, dan akhirnya menyerahkan uang demi bisa melanjutkan perjalanan. Namun kali ini mereka berhadapan dengan seseorang yang berbeda, seseorang yang tidak gentar. Meski jelas-jelas sedang ditekan oleh sosok yang jauh lebih besar dan berkuasa, wajah Darmaji mulai mengeras, matanya menyipit penuh amarah. Ia tidak terbiasa dengan penolakan. Biasanya orang langsung panik, terburu-buru membuka dompet, atau bahkan menangis, ketakutan. Namun, Kania berdiri tegak dengan argumennya tanpa sedikit pun menunjukkan tanda-tanda menyerah. Situasi ini membuat udara di sekitar menjadi semakin tegang. Warga yang menonton di kejauhan menahan napas, menunggu bagaimana pria besar itu akan merespons penolakan yang tidak biasa ini. Mendengar jawaban Kania yang menolak untuk membayar, wajah Darmaji seketika memerah. Rahangnya mengeras, urat di lehernya menegang, dan sorot matanya semakin tajam. Dengan nada bentakan, ia mendekat 1 langkah penuh. Intimidasi. "Hah, jangan ngajarin saya hukum. Kalau enggak mau bayar, motornya saya tahan. Atau kamu saya bawa ke kantor." Suaranya menggema membuat beberapa warga yang menonton bergidik ngeri. Kania tetap diam di atas motornya. Kedua tangannya menggenggam erat setang motor. Ia tidak bereaksi berlebihan. Namun, tatapannya jelas menunjukkan bahwa ia tidak takut dengan ancaman tersebut. Ketegangan mulai memuncak. Darmaji menatapnya seperti predator yang menemukan mangsa yang berani melawan sesuatu yang tidak biasa. Ia hadapi. Situasi itu membuat suasana jalanan menjadi lebih senyap seakan semua orang menahan napas. Dari arah belakang, salah satu anak buah Darmaji bersuara sambil tertawa mengejek. "Udahlah Pak, bikin repot aja. Kalau dia nolak, sikat aja motornya." Ucapannya disambut tawa kecil dari beberapa yang lain. Nada mereka santai, seolah-olah sedang menyaksikan sebuah hiburan. Bukan razia yang seharusnya dijalankan dengan aturan. Kata-kata itu semakin memanaskan situasi sekaligus memberi sinyal bahwa mereka siap bertindak kasar kapan saja. Beberapa warga yang berada di pinggir jalan saling pandang dengan wajah gusar. Ada yang berbisik pelan,
Ada yang mencoba mengeluarkan ponsel untuk merekam, tapi jelas terlihat rasa takut mereka. Mereka tahu jika situasi ini meledak, maka Kania akan sendirian menghadapi kelompok pria berseragam itu. Semua tatapan kini tertuju pada ustazah muda itu, menunggu apa yang akan ia lakukan menghadapi tekanan dari Darmaji dan kelompoknya. Kania menarik napas dalam, mencoba menjaga suaranya tetap terkendali. Meski tekanan di hadapannya semakin besar. Ia menatap lurus ke arah Darmaji lalu berkata dengan nada lembut namun jelas, "Pak, tolonglah. Saya hanya ingin melanjutkan perjalanan. Jangan cari-cari kesalahan yang tidak ada." Kata-katanya tidak diucapkan dengan marah, tapi dengan ketegasan yang sulit diabaikan. Dari intonasi suaranya, siapapun bisa merasakan bahwa ia berusaha keras untuk tetap sabar. Sorot mata kan mulai berubah. Jika sebelumnya ia terlihat tenang dan lembut, kini matanya menunjukkan ketegasan yang tidak bisa diremehkan. Meski tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan sosok besar Darmaji, ia tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Perubahan ini cukup membuat beberapa warga yang mengamati di kejauhan merasa heran. Mereka melihat seorang ustazah muda yang sederhana, namun keberaniannya begitu nyata ketika menghadapi tekanan semacam ini. Darmaji menatap Kia dengan wajah semakin gelap. Baginya, sikap Kania yang menolak tunduk terasa seperti penghinaan terhadap kewibawaan palsu yang ia bangun di hadapan orang banyak. Otot-otot di